Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha secara maksimal untuk selalu menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya, dengan selalu mengilmui dan mengetahui segala perintah Allah dan segala larangannya, kemudian mengamalkan dari ilmu tersebut dengan berusaha sesuai kemampuan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan totalitas meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di generasi awal umat ini begitu gencar mendapat tantangan dakwah mereka, dan begitu getol dan berjuang keras musuh-musuh Islam untuk menghentikan laju dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai sumber daya dikumpulkan untuk menghantam dakwah Islam. Semua kekuatan disatukan untuk memberangus Islam. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu semua berakhir dengan kemenangan kaum muslimin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebabnya adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat selalu memperkuat diri. Tidak peduli sekuat apapun musuh, bagaimanapun kekuatannya, berapapun jumlahnya, berapapun besarnya biaya, maka selama internal itu memiliki kekuatan, tidak akan mampu mengalahkannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa untuk meraih kemenangan kita harus kuat. Untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita harus memiliki kekuatan. Dan kekuatan itu yang paling utama adalah kekuatan iman, kekuatan tauhid. Ini adalah pondasi dari semua kekuatan yang ada. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini, di antara satu kekuatan yang perlu kita pupuk dan kita perkokoh adalah kekuatan ukhuwah. Kekuatan persaudaraan di antara kaum muslimin. Ukhuwah ini adalah sesuatu yang harus kita lalui karena memang Rasulullah pernah melaluinya bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah mereka memperkokoh ukhuwah, setelah memperkokoh tauhid, maka mereka para sahabat dengan gemblengan dan binaan Rasulullah memperkuat ukhuwah di antara mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita bahwa di antara kelemahan kaum muslimin adalah ketika mereka berpecah belah, ketika mereka berselisih, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal di ayat yang ke-46,
Wa atiullaha war rasula wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan janganlah kalian suka berselisih, suka berseteru, berpecah belah, karena dengan itu maka hilanglah kekuatan kalian dan hilanglah rasa gentar dari hati musuh-musuh kalian. Maka apabila perpecahan itu adalah sebuah kelemahan, maka persatuan dan ukhuwah adalah sebuah kekuatan. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin dari kita akan selalu berpikir bagaimana caranya menyatukan kaum muslimin dalam jumlah yang begitu luas dan banyak. Maka mari kita lakukan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Allah perintahkan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan kaidah para ulama menyatakan bahwa apabila kita tidak mampu melakukan sesuatu secara sempurna, maka janganlah kita tinggalkan semuanya. Maka untuk memperkokoh ukhuwah yang hingga detik ini masih sangat lemah sekali, bolehlah kita ngaji tauhid di mana-mana. Kajian-kajian tauhid juga sudah terus tersebar dan akan kita lanjutkan. Namun ukhuwah di antara kita hingga saat ini masih sangat lemah dan butuh untuk dikuatkan kembali. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana caranya? Maka ibda binafsik. Kita mulai dengan diri kita masing-masing. Bagaimana konkretnya? Kita jadikan diri kita orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Bagaimana mungkin persatuan akan terwujud kalau pribadi-pribadi kita memiliki akhlak yang buruk? Bagaimana mungkin orang lain akan mendekat kepada kita sementara kita menjadi pribadi-pribadi yang kasar, pribadi-pribadi yang keras, pribadi-pribadi yang merasa benar sendiri dan sombong serta angkuh? Bukankah Allah telah menyatakan dalam firman-Nya di dalam surat Ali Imran ayat 159, Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsirnya, "Fabi ni'matin minallah", karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lintalahum, engkau wahai Rasulullah bersikap lemah lembut kepada mereka, kepada kaum muslimin. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi, seandainya sekiranya engkau keras hati dan kasar kepada mereka, lan faddu min haulik, sungguh mereka akan menjauh dari sekelilingmu wahai Rasulullah. Ini satu pelajaran yang penting bahwa bagaimana kaum muslimin akan bersatu, bagaimana kita akan dekat dengan saudara-saudara kita sementara sikap kita tidak ada kelembutan kepada mereka. Secara naluri manusia, dia akan menjauh dari orang-orang yang kasar, dia akan menjauh dari orang-orang yang keras, baik itu keras dalam ucapan maupun keras dalam sikap. Karena dalam tafsir ayat tersebut yang dimaksud fadhan ghalidhal qalbi adalah al-ghalidhu fil qaul wal ghalidhu fil amal, yaitu keras, kasar dalam ucapan dan juga keras dalam sikap. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka seringkali kita berbicara dan mencanangkan program-program besar untuk ukhuwah ini, tetapi kita lupa bahwa kita tidak memulainya dari diri kita sendiri, yaitu dengan memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat penting dan ini adalah pondasi dari ukhuwah. Bagaimana orang akan dekat dengan kita sementara kita menjadi pribadi yang tidak disukai dan tidak ingin didekati oleh orang lain? Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana memulainya agar kita memiliki akhlak yang mulia? Maka kita mulai dengan membersihkan hati kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat An-Nu'man bin Bashir, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, fa idza salaha salaha jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada sairu jasadi." Atau ala wahyal qalb. Rasulullah menyatakan, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal daging.
Kalau dia baik, maka baik seluruhnya. Kalau dia buruk, maka buruk seluruhnya. Maka itu adalah hati kita. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya, terutama di muqaddimahnya, kitab Ighatsatul Lahfan. Beliau menyatakan bahwasannya hati itu adalah raja dari tubuh kita dan dia akan diikuti. Seluruh anggota tubuh kita akan tunduk patuh kepadanya. Maka ukuran kelurusan seseorang dalam sikapnya ditentukan dari kelurusan hatinya. Dan penyimpangan dari anggota tubuhnya ditentukan oleh penyimpangan dari hatinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita ingin memiliki akhlak yang mulia, mari kita masing-masing introspeksi diri, selalu mengontrol hati dan jiwa ini. Kalau kita mau mempelajari dan memperhatikan bagaimana kehidupan salafus salih, bagaimana kehidupan generasi awal umat ini, dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in, maka mereka 3 generasi yang lebih banyak porsinya perhatian mereka kepada hati mereka. Mereka lebih banyak memperhatikan hati mereka daripada badan mereka. Sementara mayoritas manusia pada hari ini begitu care, begitu perhatian dengan badan mereka. Sedikit saja ada perubahan dia sadar. Baru sedikit sesak dan batuk, penciumannya tidak tajam atau tidak bisa merasakan enaknya makanan, maka cepat terdeteksi barangkali kena virus corona. Tapi ketika hatinya digerogoti oleh penyakit-penyakit hati, maka banyak yang tidak sadar. Dan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ditulis dalam kitab-kitab para ulama betapa mereka itu manusia-manusia yang selalu fokus perhatian dan porsinya besar perhatian mereka kepada hati-hati mereka. Mereka akan selalu mendeteksi hati saya ini hari ini sedang hidup dan sehat, hidup tapi sakit, atau bahkan mati. Mereka akan selalu mengontrolnya. Kalau hidup namun sakit, sakitnya parah atau sakit yang biasa. Apakah juga terkena komplikasi dalam hatinya? Semuanya selalu dideteksi. Dan ketika didapati satu penyakit, maka mereka akan berusaha untuk menyembuhkannya dan menghilangkannya dalam hati dan diri mereka masing-masing. Kalau kita hari ini ketemu saudara-saudara kita masih dingin, masih cuek, tidak pernah bermanis muka, ketemu saudara kita kemudian tidak menyapanya, tidak ada senyuman di wajah kita, maka mari kita introspeksi. Barangkali ada satu penyakit di hati kita, salah satunya ujub. Barangkali kita selama ini selalu merasa yang paling benar, selalu yang paling sunnah, selalu yang paling nyalaf dan sebagainya. Maka ini harus kita perhatikan dan kita bersihkan. Kita berusaha meniti jalan kebenaran, kita berusaha menjadi seorang salafi, pengikut salaf, seorang pengikut ahlus sunnah wal jamaah, tetapi bukan berarti kita merasa paling ahlus sunnah wal jamaah, paling benar, sehingga kita kurang memperhatikan orang lain. Maka mari kita biasakan dari sekarang, mulai dari diri kita sendiri masing-masing. Kita awali dengan bagaimana caranya ketemu saudara kita, kita tersenyum. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Bermanis muka di hadapan saudaramu adalah sedekah. Sekaya apapun kita, tidak mampu kita bersedekah kepada seluruh manusia, kata Rasulullah. Berapapun duitnya, berapapun tabungannya, berapapun hartanya, ingin sedekah kepada seluruh manusia tidak akan mampu. Tapi bersedekah dengan senyuman kita kepada siapapun kita bisa melakukannya. Tapi mengapa seringkali kita merasa belat, hanya menggerakkan bibir kita melengkung ke bawah, sangat sulit sekali. Dan kita tahu itu adalah sunnah Nabi SAW. Kita senyum, kita sapa saudara-saudara kita, maka mudah-mudahan dengan demikian adalah awal dari kebaikan akhlak kita. Dan kita senantiasa bertekad bahwasanya perkara yang paling banyak memasukkan seorang manusia ke dalam surganya Allah adalah taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan juga akhlak yang mulia. Mari kita mulai dari sekarang, kita mulai dari diri kita masing-masing untuk memperkokoh ukhuwah di antara kaum muslimin. Kita mulai dari diri kita menjadi seorang muslim yang memiliki kelembutan, yang memiliki keramahan, dan juga senantiasa berakhlak yang mulia kepada saudara-saudaranya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita senantiasa memfokuskan segala usaha dan segala pikiran kita untuk menguatkan ukhuwah di antara kita. Seluruh usaha, seluruh program, seluruh rencana yang syar'i, yang didukung oleh syariat untuk memperkokoh ukhuwah selalu kita lakukan. Karena ini adalah sebuah tahapan yang mesti dan wajib kita lalui sebagaimana yang pernah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Rasulullah dan kaum muslimin saat itu adalah contoh yang nyata dan sudah membuahkan hasil. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemenangan kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Maka kita tidak perlu mencari cara yang lain, kita hanya sekedar copy paste, yaitu mencontoh, menapak tilasi, mengikuti jejak Rasulullah dan salafus salih. Maka program ukhuwah di antara kaum muslimin ini adalah program kita bersama dan harus kita pikirkan serta kita lakukan segala wasilah yang bisa mempererat ukhuwah di antara kita, yaitu khususnya kita awali dengan diri kita masing-masing. Mari kita tampil menjadi seorang muslim yang memiliki akhlak yang mulia, dan apabila masing-masing kita memiliki kelembutan, akhlak yang baik, maka dengan otomatis antar kita pun akan saling mendekat dan saling merapat. Selama kita memiliki kekasaran, kekerasan hati, keangkuhan dan rasa ujub, maka selama itu pula saudara-saudara kita akan menjauh dari kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan hati kaum muslimin dan memberikan kekuatan sehingga pertolongan segala Allah berikan untuk kita semuanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana